Perjalanan saya masih jauh. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Saya mau cerita tentang hai istri, tunduklah pada suamimu. Ya. Ini ada firmannya soalnya. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Seorang istri harus tunduk pada suaminya. Tapi saya mau bertanya lagi, suami yang seperti apa yang harus seorang istri itu tunduk dan patuh pada suaminya? Seorang suami yang seperti apa? Tentunya firman Tuhan berkata begitu. Itu bukan sekedar bunyi, enggak. Sebagai seorang istri itu wajib tunduk dan taat pada suaminya. Tapi bagaimana kelakuan suaminya? Kalau suaminya ini peselingkuh, tidak memperhatikan keluarga, istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anak tidak dibiayain, bahkan dia justru membiayain perempuan lain. Bagaimana seorang istri bisa tunduk dan taat pada suami yang seperti ini? Ya kan? Ini ada firman-Nya. Tapi kita juga tidak telan bulat-bulat ya. Kalau suami yang pemabuk, pemukul, dia mabuk, dia mukul istrinya, menyiksa istrinya setengah mati dan anak-anaknya, apakah istri harus patuh dan taat pada suami yang seperti begini? Atau suami yang peminum, pemabuk, penjudi, sukanya party-party, suka foya-foya dan tidak memperhatikan istri dan anak, haruskah istrinya patuh kepada dia? Firman Tuhan mengatakan harus patuh. Tetapi kalau kamu mendapat penyiksaan seperti begitu, kamu juga dikasih hikmat sama Tuhan dong. Tidak mungkin Tuhan tidak memberi hikmat. Daripada kamu disiksa, kamu mati, hidupmu lebih penting. Soal hakimnya, Tuhan yang jadi hakim. Kalau ada orang seperti mengalami seperti begini dan ditahan sama hamba Tuhannya, nggak boleh cerai. Padahal istri sudah mau mati. Kalau menurut saya, secara pribadi ya, saya bilang cerai aja. Tapi kamu jangan kawin lagi. Kecuali kalau suamimu udah mati. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kalau tidak ada perceraian. Kalaupun ada perceraian, kamu tidak boleh kawin lagi dan hidup kudus. Kecuali suamimu meninggal atau istrimu meninggal, kamu mendapatkan pasangan juga yang sendirian, bukan karena cerai. Mungkin dia joko tua atau perawan tua atau janda mati atau duda mati, kamu dapatnya seimbang. Artinya yang tidak melanggar firman Tuhan. Kamu mau menikah karena kamu tidak bisa menahan bertarak. Bertarak itu bukan cuman bertarak, itu artinya bukan cuman nafsu seksual, tapi mungkin juga secara psikologis nggak kuat, tidak ada teman hidup gitu. Bertarak dalam hal ini luas ya, bukan cuma soal seksual, bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi psikologis juga, kemudian mungkin finansial juga, dan kamu menemukan orang yang bisa mengcover semuanya itu. Why not? Tuhan nggak melarang kok. Tuhan bilang kalau kamu tahan bertarak ya lebih baik sendiri. Tapi kalau nggak kuat bertarak, monggo. Tapi syaratnya adalah bukan karena perceraian.
sekali itu. Konseling tentang suaminya. Ada yang suami pergi dinas di lain provinsi di luar pulau, bertahun-tahun dia tidak pernah kembali kepada istri dan anak-anaknya. Bertahun-tahun loh. Bahkan ada yang sampai 9 tahun istrinya tetap bertahan. Setiap bulan dikasih berapa? 200.000. Istrinya bertahan loh hidup. Dia kerja ke orang lain. Dia bukan karyawan. Jadi bukan karyawati. Jadi dia tuh harus ke orang, entah dia bantu cuci pakaian atau cuci piring orang, jadi pembantu di tempat orang, bantu masak dan lain-lain supaya orang bisa kasih dia uang untuk bertahan hidup. Dan dia bilang, saya itu bertahan karena saya pegang firman Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Setelah 9 tahun berlalu, si suami ini tiba-tiba mengirimkan surat cerai elektronik. Kalau sekarang surat cerai itu elektronik. Kirimkan surat cerai. Kagetlah dia. Loh, kapan sidang? Kapan saya dikirimin panggilan? Gak pernah loh. Saya gak pernah dikirim panggilan loh Bu Linda. Tiba-tiba tuh surat nih, coba Bu Linda lihat nih, kayak gini. Itu pun dia masih diam, mengalah. Tapi anaknya yang tidak terima. Anaknya pakai lawyer. Dan tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, tidak sampai 1 minggu, 4-5 hari ke depan, dia menikah lagi dan diberkati di gereja. Dia pakai pakaian dinas putih-putih. Benar-benar terlalu sekali. Dan ternyata dia sudah ada anak dengan perempuan itu. Perempuan itu janda, punya 4 anak. Dan ternyata 3 anak. Terus dengan bapak ini dapat 1 lagi. Anak ini umur ya sekitar 8 tahun gitu. Jadi ya berarti dia waktu pindah ke sana udah nggak lama tuh udah ada perempuan lain. Makanya dia tidak pernah pulang. Dan terakhir dia menceraikan istrinya sepihak. Ya puji Tuhan, anaknya tidak tinggal diam. Anak perempuannya bertindak pakai lawyer. Sekarang sedang lagi diusut. Ya saya berharap sih terbuka semuanya dengan terang. Supaya kalau memang bapak ini dia bersalah, biarlah dia dihukum sesuai dengan hukum yang ada di negeri ini. Penelantaran istri dan anak, tahu-tahu sudah punya anak dengan perempuan lain, menceraikan istri sepihak. Waduh, padahal dia ASN ini. Ya itulah hidup. Dan ada juga suami-suami yang jahat juga. Tinggalkan istri bertahun-tahun gak tanggung jawab. Malah uangnya dipakai buat perempuan lain. Anaknya sendiri sampai gak bisa dapat pendidikan yang baik. Cuma SMA doang. Mau kerja apa dengan ijazah SMA? Kasian kan. Itu yang terjadi. Banyak laki-laki otaknya taruh di lutut. Gak kasian sama bini anaknya sendiri. Malah berfoya-foya, punya duit berfoya-foya dengan perempuan lain. Ada lagi yang kalau sudah mabuk pulang, bininya dipukul sampai, pernah ada yang sampai tangannya patah, kepalanya dihantam dengan balok juga, kepalanya juga nyonyor, harus dijahit. Banyak suami yang jahat tuh, banyak banget. Suami-suami yang jahat kayak begitu, apakah harus bertahan istrinya? Saya kira enggak sih. Kalau udah kayak begitu ya, jangan bertahanlah untuk keselamatanmu. Kalau aku sih sarankan udah cerai aja.
kamu nggak usah bertahan. Ngapain bertahan dengan kondisi yang seperti ini? Kalau kamu mengalami seperti itu, lebih baik kamu cerai. Kamu akan jauh lebih tenang pikirannya. Kamu bisa bekerja, mencari pekerjaan, atau mungkin melanjutkan pekerjaanmu dan hidup bersama anak-anakmu. Itu lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau bapak-bapak nih jangan jahat-jahat lah sama istrinya. Cintai, ada juga firman begini. Suami harus mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kamu menyakiti bagian tubuhmu sendiri? Bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti bagian tubuhmu sendiri? Tentunya kan nggak bisa ya, kita menyakiti tubuh kita sendiri. Nah, istri adalah bagian dari tubuhmu. Kalau kamu menyakiti istrimu, berarti kamu menyakiti dirimu sendiri. Kalau saat ini kamu menjadi suami yang jahat, yang suka memperlakukan istrinya seperti itu, tobatlah. Bertobat. Dan saya kasih tahu lagi, suami istri di dalam rumah tangga, kalau selalu cekcok ya, berkat yang harusnya datang buat kamu terhalang jadinya. Kenapa? Karena ada pertengkaran dalam rumah tangga kamu. Kamu tidak setubuh, terpecah, sehingga berkat itu terhalang. Harus ada rumah tangga yang damai sejahtera. Suami yang mengasihi istrinya seperti anggota tubuhnya sendiri, dan istri tunduk pada suaminya, maka berkat itu akan datang. Tuhan berkati kok. Keluarga yang utuh Tuhan berkati. Makanya bertobat. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah gelap. Wajah saya sudah tidak nampak di video. Terima kasih sudah mendengar ocehan saya. Kiranya ini bisa menjadi berkat, dan juga ini bisa menjadi satu pencerahan. Ada pertobatan yang Bapak Ibu lakukan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.